Ya kalau ditanya optimis, sudah pasti optimis pemirsa Indonesia akan meraih kemenangan kalau menjamu Uzbekistan pada hari Senin. Tapi kita juga harus tahu bersikap realistis untuk melihat peta kekuatan dan peluang Indonesia menghadapi Uzbekistan. Ini tinggal 2 hari lagi pemirsa ya. Itu yang akan saya dialogkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One ini sudah hadir Pak Dede Sulaiman, Bang Dede Sulaiman ya. Karena kita dalam dialog bola di sini yang merupakan pemain sepak bola. Dan juga Bung Fernand Huta Barat sebagai pengamat sepak bola kita. Dan saya akan menyapa lewat sambungan Zoom sudah ada pelatih dan juga mantan pemain timnas Bang Widodo Cahyono Putro yang sekarang sebentar lagi akan berkomunikasi dengan saya. Mungkin saya ingin ke Bang Dede dulu. Ini bagaimana ini? Seberapa kita harus optimis tapi seberapa kita harus realistis ini? Ini bentar lagi loh pertandingannya. Sambil saya mau cek-cek tempat nobar ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Caca. Pertama-tama saya mengucapkan memberikan apresiasi selamat kepada timnas U23 mulai dari babak penyisihan sampai dengan masuk di perempat final, bahkan sudah masuk ke semifinal. Itu luar biasa permainannya, sangat luar biasa. Tapi ingat bahwa yang akan dihadapi nanti adalah Uzbekistan yang kita tahu kualitasnya sangat baik sekali. Nah, saya mengharap stop euforia, fokus untuk menghadapi Uzbekistan seperti itu. Oke, kalau Bung Fe seperti apa? Korea Selatan ini juga cukup tangguh ya dengan pertandingan begitu dramatis hingga laga penalti, kemudian skor 2-2. Ini kalau untuk Uzbekistan mungkinkah lebih challenging lagi atau bagaimana, Bung? Jadi kalau saya pikir begini ya, kalau berbicara masalah unggulan, kita tahu sebenarnya yang diunggulkan untuk lolos sampai ke partai puncak itu adalah Korea dan juga tuan rumah tadinya. Betul. Sementara dua-duanya sekarang udah gugur. Kalau kita berbicara peringkat tadi dikatakan Uzbekistan itu peringkat 60 dunia, 60-an dunia, sementara Korea itu 23 dunia peringkatnya. Jadi artinya kita udah mengalahkan tim yang lebih bagus peringkatnya dibandingkan Uzbekistan. Tapi saya setuju dikatakan tadi oleh Om Dede bahwa kita nggak boleh terlalu euforia. Karena bagaimanapun juga tim-tim underdog ini yang sangat berbahaya. Apalagi kita tahu seperti Uzbekistan, mereka bermain tanpa beban. Mereka mengalahkan tim yang juga cukup bagus, Arab Saudi ya. Dan sekarang bagaimana Indonesia tentunya melalui Coach Sintayong harus bisa mencoba meracik komposisi terbaiknya untuk bisa menghadapi Uzbekistan. Seperti kita ketahui, strike tidak bisa main. Nah sekarang siapa yang akan didorong ke depan untuk menggantikan posisi itu? Bermain dengan striker, dengan Sananta, atau justru mereka bermain dengan false nine tanpa striker dan semua bisa muncul dari lini kedua. Mungkin seperti itu Mbak Caca. Sekarang saya akan menyapa Pak Sumarji ini sebagai manajer timnas ya. Saya mau tanya ini bagaimana kemudian persiapan para Garuda muda kita nih untuk nantinya akan menghadapi Uzbekistan. Karena ketika kita diberikan hadiah untuk menghadapi atau mendapatkan hasil yang luar biasa kalau menjamu Korea Selatan ini kan juga sudah cukup luar biasa sekali. Betul. Persiapannya seperti apa nih Pak? Ya, baik. Terima kasih ya. Berkaitan dengan kesiapan para pemain ya, anak-anak, sampai dengan kondisi saat sekarang ini kami yang di tim mempersiapkan itu dengan baik ya. Karena memang kan kita sudah tidak lagi bereforia lagi merayakan kemenangan dan sejak kemarin di ruang ganti setelah kita menang lawan Korea Selatan itu semua sudah berakhir dan anak-anak semuanya sudah fokus, tim kepelatihan semua sudah fokus, jadi sudah tidak lagi membahas soal itu lagi. Sekarang yang kita persiapkan adalah menghadapi tim yang boleh dikatakan sangat kuat ya. Kita jangan salah, Uzbekistan itu tim yang sangat kuat gitu. Sehingga dengan situasi dan kondisi itu kami tentu mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Sedetail-detailnya kita persiapkan segala kemungkinan apa-apa yang harus kita perbaiki dari sisi kelemahan kita selama ini. Karena ini adalah bagian dari evaluasi yang kami lakukan di tim. Dikarenakan setiap pertandingan selalu kita evaluasi, baik itu dari sisi lemah dan lebihnya. Termasuk dari kemarin kita juga langsung bisa hadir langsung menyaksikan bagaimana Uzbekistan melawan Saudi Arabia bermain. Kita juga menganalisa apa yang dilakukan, dimainkan oleh Uzbekistan, sehingga kita paling tidak sudah bisa mendapatkan gambaran seperti apa nantinya itu. Maka saat sekarang ini benar-benar kami fokus dan kami betul-betul tidak menganggap pertandingan itu biasa
biasa, ini pertandingan yang sangat luar biasa karena yang kita hadapi sekali lagi ini bukan tim sembarangan gitu. Saya kira seperti itu ya yang dapat saya sampaikan di awal. Baik, Pak Sumarji, di sini kan Bung Fe mengatakan bahwa dalam pertandingan itu kita tidak bisa mengecilkan lawan, apalagi ketika pertandingan tersebut dilakukan tanpa beban. Nah, untuk tim Garuda Muda kita, ada tidak sih rasa beban yang berlebih? Karena kemarin itu kado luar biasa, kita menang atas Korea Selatan. Jangan-jangan takutnya menghadapi Uzbekistan, mereka punya beban yang luar biasa, Pak Sumarji. Ya, itu hal realistis lah pertanyaannya ya. Yang harus diketahui bahwa kita itu di awal kan memang targetnya kita itu 8 besar. Sekarang sudah melebihi itu semua. Tentu anak-anak yang kita berikan adalah kita sampaikan dan perlu selalu diingatkan adalah jangan ada beban dikarenakan memang boleh dikatakan dari target kita sudah melampaui itu dan memang target itu sendiri anak-anak sendiri yang minta gitu ya. Di samping memang Pak Ketua Umum menyampaikan dan menanya langsung kepada para pemain maunya seperti apa dan para pemain mintanya sampai dengan final. Ya, semangat itu kan tidak muncul dari kita yang nekan kan. Itu justru semangat itu muncul dari para pemain. Itu yang perlu kita apresiasi dan tentu kita akan lihat nanti seperti apa anak-anak. Tetapi kondisi real di tim itu para pemain semuanya happy gitu loh. Itu yang perlu saya sampaikan sehingga ya sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya serba mungkin. Siapa ngira kita bisa ngalahin Korea Selatan gitu kan? Kita bisa coba kita evaluasi dari mainnya ya kita tahu sendiri anak-anak seperti itu sehingga semua serba mungkin dan sekarang tinggal bagaimana kita mempersiapkan itu dengan baik. Mungkin Pak Dede di sini boleh ditambahkan, sebenarnya bermain tanpa beban itu penting Dede sih, atau mungkin jangan-jangan target atau pressure ini juga membuat semangat timnas? Oke, kalau kita melihat pertandingan saat melawan Korea, anak-anak itu tidak punya beban. Oke. Malah justru baik di dalam mental pemain-pemain itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena dia saat lawan Australia, saat lawan Jordania itu penampilannya luar biasa. Jadi memang melawan Uzbekistan kita jangan berkecil hati. Karena kita pun pemain-pemain yang saat ini berada itu kualitasnya bukan main. Jadi pengamatan saya selama mengikuti U23 ini di Piala ini adalah sangat-sangat baik sekali. Jadi tidak ada istilah takut lawan Uzbekistan atau lain-lain seperti itu. Bung Fe, adakah yang mau ditanyakan kepada ini manajer timnas bisa berbincang dengan kita di sini? Atau mungkin jangan-jangan titip pesan ini seperti apa? Iya Pak Marji, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk seluruh tim juga. Saya melihat memang penampilan sangat luar biasa yang Pak Caca ya, bagaimana penampilan ketika melawan Australia, melawan Korea ini berbeda sekali ya. Saya juga sempat juga pada saat diundang di sini juga mengatakan bahwa sebenarnya keuntungan ketika kita menghadapi Korea. Karena Sintayong ini adalah orang yang juga pernah menukangi tim nasional Korea dan tentunya semua akar sampai apa bau-baunya dia tahu gitu sehingga akhirnya bagaimana sistem permainan ketika lawan Korea ini itu menarik sekali ya, Bung Dede ya. Lawan Australia kita pada saat kehilangan bola kita tidak melakukan pressing di depan di area permainan lawan. Tapi mungkin Coach Sintayong tahu jangan sampai Korea berkembang, dia langsung memberikan pressing di depan sehingga akhirnya Korea tidak berkembang. Nah, yang mungkin saya mau nitip tanya nih ke Pak Marji, apakah mungkin pastinya pas pada saat break pertandingan akan ada tuh namanya simulasi-simulasi dilakukan oleh tim nasional untuk menghadapi Uzbekistan. Karena pada saat Uzbek main kan tim pelatih kan nonton nih. Pasti akan melihat nih bagaimana kelebihan bahkan juga kekurangan dari tim Uzbek. Tapi di satu sisi pasti juga Coach Sintayong juga pasti akan mencoba memperbaiki nih bagaimana kelemahan di tim kita juga. Jangan cuma hanya melihat tim lawan begitu. Gimana Pak Marji? Bagaimana Pak Sumarji? Ya, Bung Fe, terima kasih ya. Waduh, ini kita nggak pernah ketemu darat, ketemunya cuma di layar kaca ya. Ya, Pak Marji. Jadi gini, seperti apa yang dipertanyakan, kami sudah mempelajari itu semuanya dan itu sudah disampaikan kepada para pemain. Karena kan kita ini selalu ada yang namanya classroom dan classroom itu bisa dadakan gitu. Ketika kita melihat perkembangan yang akan kita hadapi adalah lawan yang kuat, lawan yang tangguh, dan lawan yang mempunyai banyak strategi. Nah, dari strategi itu kan semuanya kita pelajari. Dari situ kita selalu sampaikan kepada para pemain saat di classroom. Nah, setelah itu nanti kan kita praktekkan gitu. Jadi memang kondisi itulah yang dari awal
Piala Asia ini ya, kita sejak di Dubai sampai dengan saat sekarang ini selalu pergunakan. Artinya apa yang dipertanyakan saya kira sudah terjawab dan tidak perlu lagi harus punya rasa khawatir. Yang penting sekarang ini saya selalu menekankan kepada para pemain dan juga mohon maaf nih para supporter yang ada di Qatar untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu anak-anak, terutama ini kan berkaitan dengan ini kan euforia yang berlebihan kan nanti akan berdampak di para pemain, sehingga itu yang harus saya jaga gitu. Oke, mungkin saya juga ingin bertanya ya kepada Bung Fe sendiri ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini, jikalau ketika mengalahkan Korea Selatan karena memang Sintayong punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana kemudian timnas di Korea Selatan seperti apa. Uzbek ini kan tidak ya. Apakah ini juga mengatakan bahwa ini bisa jadi catatan juga untuk Coach Sintayong? Ya betul, tadi sudah dikatakan oleh Pak Marji juga ketika pada saat Uzbekistan melawan Arab Saudi mereka semuanya menonton, artinya mereka harus melakukan evaluasi untuk mencoba meramu strategi untuk menghadapi tim Uzbekistan sendiri. Kalau kita berbicara tim Uzbekistan ini kan cara permainnya kayak tipikal Eropa ya. Mereka bermain itu cepat dengan bermain di sektor wing juga yang sangat luar biasa. Ini mungkin jadi antisipasi. Kita bermain dengan 3 pemain sejajar di belakang. Kita bermain dengan 3-4-3. Ini kejadian ketika pada saat kita kebobolan kedua. Ketika melawan Korea. Dimana ketika kita overconfident semua agak sedikit naik ke depan, meninggalkan 2 pemain, ketika pada saat kiper dari Korea dapat bola hanya 1 throw, lemparan ke depan, langsung berhadapan 2 lawan 2 tuh pemain kita tuh. Walaupun memang pemain kita yang selebihnya turun transisi defense tapi terlambat karena ada finishing. Nah, menguntungkan ketika itu Koreanya kan langsung melakukan defense. Ketika udah skor 2-2, mungkin mereka yakin ya mereka akan menang di adu penalti, nyatanya kita yang lebih beruntung gitu. Nah, ini mungkin saya pikir salah satu hal mungkin yang pasti akan pelatih lakukan ketika menghadapi setiap lawan yang akan dihadapi, pastinya akan ada simulasi di latihan dan juga mencoba meracik strategi yang pas. Sesuai dengan pemain ya, yang akan siap dimainkan nanti. Pak Dede, ada tambahan tidak sih pola permainan lawan dengan gaya Eropa dengan bermain cepat ini bisa menjadi keuntungan buat kita atau justru ini jadi buntung kita, jadi harus khawatir juga, atau bagaimana? Jadi pengamatan saya selama melihat permainan Uzbekistan itu dia lebih mementingkan serangan-serangan dari wing. Karena kita lihat waktu terakhir lawan Vietnam, lawan Kuwait dan lawan Arab Saudi itu gol-gol terjadi Uzbekistan itu adalah dari wing. Dari wing dan dari bola-bola serupas langsung menusuk ke gawang, ke gawang lawan. Nah untuk itu pemain-pemain kita harus waspada di situ. Karena saya memang selama ini memperhatikan kalau bola-bola dari crossing itu pemain-pemain kita suka hilang kontrol di situ. Nah ini untuk pelajaran, untuk menjadi Coach Sintayong maupun Pak Sumardi sebagai manajer itu bisa mengantisipasi seperti itu. Ya, sering kebobolan untuk bola-bola crossing ini. Pak Marji bagaimana? Ya. Terima kasih nih saran masukannya. Semua sudah terangkum dan semuanya sudah tercatat dengan baik. Sekali lagi, jadi tadi di awal saya sampaikan, Coach Sintayong ini detail sekali. Hanya sekarang tinggal bagaimana kita meyakinkan anak-anak agar supaya mau menjalankan sesuai dengan instruksi. Jangan anak-anak jalan tidak sesuai dengan instruksi. Kan selalu itu yang disampaikan Coach Sintayong. Baik. Jadi sekali lagi kalau katanya dengan soal detail sudah sangat detail karena saya ada di dalam jadi saya tahu persis. Baik, Pak Marji ditahan dulu, nanti saat lagi kita tahu bahwa ketika kita bisa mengalahkan Korea Selatan pemain naturalisasi kita disorot. Kita tahu bahwa perjuangan ini adalah seluruh timnas Garuda Muda pemirsa. Tapi kita juga harus tahu kira-kira nanti siapa yang bisa punya peluang besar untuk mencetak gol usai jeda berikut.